Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Situasi yang akan terjadi pada akhir zaman nanti, yang saya katakan, yang kita maksud khalifah ya, yang khilafah ya, suatu ketika akan terjadi di seluruh dunia. Itu tidak akan pernah dibantah oleh siapapun, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Al-Irsyad, oleh Matlul Anwar, oleh Jamiatul Khair. Tidak akan dibantah, karena itu ada bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kufur orang yang akan mengingkarinya. Kenapa? Karena itu akan jadi satu saat nanti. Tetapi tidak akan merubah Indonesia, tidak akan merubah Malaysia, tidak akan merubah Brunei, tidak akan merubah negara-negara Saudi Arabia, Irak dan sebagainya, nggak akan merubah gitu loh. Tapi ini akan terjadi satu saat pasti di mana ada satu orang yang diikuti gitu loh, dijunjung tinggi. Orang ini adalah, kata Nabi Muhammad SAW, orang ini dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nggak ada satupun organisasi yang saya sebutkan tadi menentang hal itu. Silahkan dudukin semuanya. Saya pun sekarang menantang, silahkan dudukin semuanya. Pasti semuanya akan sepakat itu bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam hidup bernegara, kita udah sepakat tidak ada saat ini yang lebih baik dari Pancasila. Tidak ada yang lebih baik daripada Undang-Undang Dasar 45 dalam mempersatukan negara. Tidak ada yang lebih baik dari pembukaan UUD 45 yang kita bilang sekarang ini. Tapi lihat respon netizen. Mbak Rosi, kalau saya ngomong begini, lihat di Twitter, Allah itu bohong, Allah itu bohong, itu pengkhianat, itu pengkhianat. Yang ngomong itu orang-orang terpelajar juga. Orang-orang yang senantiasa tampil di TV juga. Lalu saya mesti ngomong apa? Ya. Mesti ngomong apa lagi gitu loh. Mau ditaruh kenapa mau dibelah dada ini? Demi Allah isinya itu merah putih isinya begitu loh. Pak Haikal Hasan, saya ke tamu yang ada di studio dulu ya. Kalau mendengar penjelasan dari Pak Haikal Hasan, apa yang harus dicemaskan? Apa yang harus ditakutkan? Terserah paham Kahak atau Bung Guntur? Kalau konsep khilafah menurut beliau ini adalah khilafah di akhir zaman. Khilafah di akhir zaman? Ya. Tapi khilafah dalam... Sepakat. Khilafah dalam anggaran dasar FPI itu bukan khilafah akhir zaman. Karena di situ dikatakan... Bapak pernah nggak bertanya dengan... Karena di situ kita katakan... Pernah nggak bertanya dan mengundang FPI? Ini kan ada jelas di situ dikatakan akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah, berarti sekarang, bukan di akhir zaman.
Jadi kalau hari zaman tidak Itu masalah. kan persepsi Bapak, hanya membaca. Tabayun dong, undang dong, ngobrol dong, duduk dong, musyawarah dong. Saya menghormati Bapak. Coba artikan dulu. Coba artikan dulu. Melaksanakan Islam secara kafah di bawah khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan hari zaman. Ada Pak Sugito Kalau hari di zaman situ. kita tunggu aja. Oke. Ya memang Pak, memang Ya. kita tunggu. Ya kenapa mau laksanakan Memang kita tunggu Pak. Islam Akhir secara zaman itu kafah sekarang? konsepnya. Dan juga di situ ada katakan wilayah hisbah. Ada kata-kata sekarang? Wilayah Bentar, hisbah. Ada kata-kata sekarang? Wilayah hisbah. Wilayah hisbah itu Ada berarti kata-kata ada sekarang seperti polisi satpol. Nah, coba lihat. Itu dugaan Bapak kepada kita. Itu tuduhan Bapak kepada kita. Iya, bukan Itu arahan tuduhan. Bapak hanya membaca lalu menisbatkan kepada kita. Jelas tuduhan. Kan belum ngobrol. Yang kita maksud itu bukan sekarang. Akhir zaman Pak. Tapi tolong tulis kalau di anggaran dasarnya akhir zaman. Kenapa tidak Masa ditulis? ada anggaran akhir zaman? Kenapa tidak ditulis di situ anggaran dasarnya akhir zaman? Yang bener aja Pak. Tolong ditulis di Bener situ aja. bahwa Itu khilafah sebuah Islamiyah di wacana. akhir zaman. Itu sebuah wacana pemersatu. Nah, Hendaknya coba. mulai dari sekarang. Coba kita lihat sebentar. Coba kita lihat Uni Eropa atau Inggris deh, atau Inggris. Coba Bapak lihat Inggris. Ada apa coba? Bagaimana dengan Kanada yang induknya kepada sana? Bagaimana dengan Australia yang induknya kepada Inggris? Yang bagaimana dengan New Zealand yang induknya kepada Inggris? Persemakmuran. Atau bagaimana dengan negara-negara di Eropa? Ada suatu kesepakatan Uni Eropa. Ini kan cantik. Apa kita nggak bisa usahakan ke situ? Oh, berarti Pak, usaha. Uang Kuwait udah lebih Berarti 20. Anda mau Atau mengusahakan. uang Jordan udah sampai 17. Padahal khilafah akhir Uang zaman kita tidak perlu bagaimana? diusahakan. Apa nggak indah? Ditunggu Kalau saja. Apa nggak indah kalau ada kesepakatan mata uang bersama di mana kita ekonominya langsung naik, apalagi kita punya sumber daya yang lebih hebat daripada mereka. Berarti- Saya yakin Bapak pasti setuju kalau mata uang kita 20.000. Kalau di situ Dan udah kalah tulis dengan Amerika khilafah Serikat. Islamiyah di akhir zaman, oke, tidak masalah. Tapi tidak ada tertulis akhir zaman. Bahkan Anda mencontohkan Uni Eropa dan sebagainya. Itu sekarang, Ya. kalau Anda mau mengusahakan itu berarti Anda berusaha. Tadinya Anda mengatakan tidak perlu diusahakan. Bagaimana? Loh, Pak, Uni Eropa apa yang berubah di Inggris? Oke. Maaf, di Belanda. Gini maksudnya. Apa yang berubah? Gini Pak. Apakah dengan sebentar. Enggak, ada disability thinking barusan. Ya. Apakah dengan bersatunya semua dunia Islam akan menghapuskan Pancasila? Kita nggak rela, Pak. Sama tidak relanya undang-undang Malaysia dirubah. Sama tidak relanya undang-undang Mesir dirubah. Sama tidak relanya undang-undang di Irak dirubah. Sama tidak relanya undang-undang di Yordan dirubah. Masing-masing dengan kepala negara. Masing-masing dengan dasar negara. Jangan picik mengartikan ini semua berarti akan menghilangkan Pancasila. Tidak akan pernah terjadi, Pak. Saya yang paling depan kalau Pancasila dihilangkan. Tolong tulis di situ khilafah akhir zaman. Oke, tidak masalah. Tapi kalau tanpa khilafah akhir zaman kan Pak masih Rossi, tafsir. Pak Rossi, Ya gimana Pak Pak Haikal Rossi, Hasan? kenapa jadi kurang mutu? Kita hanya mengartikan, mendefinisikan sebuah kata. Yang lebih besar dong diskusinya. Jangan cuma, ampun, cuma tambah akhir zaman. Tambah dua kata menjadi polemik seperti ini. Lebih baik nanti diskusinya. Karena depan di Ibu situ, Megawati, karena di situ di depan kuncinya Pak Anda Mahfud MD, bertahan gitu loh. soal khilafah. Kuncinya Anda bertahan soal khilafah ialah akhir zaman. Karena itu perlu di situ ditulis di Ya. anggaran dasar. Jadi gini, Itu kata sebentar, kunci. sebentar, Ya. paham Kahak. Di mana Dugaan, kecurigaan, ya, dugaan, kecurigaan, tuduhan sudah mulai terjadi. Janganlah begitu, Pak. boleh sebentar ya, saya ingin Kita sama-sama mengklirkan pertanyaan dulu. mempertahankan. Kita Gini. sama-sama mempertahankan Pancasila. Pak Sama-sama Haikal mempertahankan Hasan. NKRI. Betul. Kita sudah dapat, saya percaya dan dapat poinnya bahwa Pancasila, NKRI sama, bahwa itu adalah harga yang kita semua berkomitmen Harga mati. dengan itu, harga mati. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tadi ingin menyamakan dengan Uni Eropa misalnya, mata uang begitu. Berarti apakah itu ada upaya ke sana? Anda- Untuk yang jadi pertanyaan Pak Hamka Haq adalah ada upaya untuk mengupayakan kekhilafan itu, kekhilafahan itu. Saya tanya dulu kepada Pak Hamzahas. Saya tanya dulu. Hamka Haq. Pak Hamzahas mau nggak rupiahnya itu naik? Saya Tidak seperti mata uang seperti ini bukan sekarang. soal khilafah saya. Jawab saja dulu. Anda yang terangkan karena Nggak Anda ada punya urusan khilafah, konsep. Pak. Nggak usah ada khilafah. Tidak, kalau Bapak Islamofobia dengan khilafah, tidak perlu dengan kata khilafah. Kalau begitu saya juga ingin Oke. mempertanyakan Pak. Saya tidak fobia khilafah asal ada akhir zaman. Tolong tulis. Oke, enggak, sekarang enggak ada khilafah. Lupakan khilafah. Saya tanya, Pak, setuju enggak? Uni Islam, setuju enggak?
Uni Islam itu tidak disebut dengan khilafah. Jadi ini soal idiom, Ustaz Haikal. Nggak, Kalau maksudnya Bapak jangan ulang-ulang lagi khilafahnya. Lupakan khilafah, lupakan khalifah. Saya bilang sama Bapak, ada penyatuan dunia Islam, setuju tidak? Ya setuju. Saya guntur, Ustaz Haikal. Selesai Rosi, dia setuju juga ternyata. Khilafah, enggak, dan itu tidak menggunakan kata khilafah. Lupakan khilafah. Kalau Bapak kita jangan sebut mau lagi khilafah. pakai istilah bahasa Arab, ada istilah Bapak jangan sebut lagi ta'awun. khilafah. Itu ada istilah ta'awun, itu namanya Bapak jangan sebut lagi khilafah. kerjasama. Cukup. Kemudian Cukup. ittihad, persatuan. Jangan sebut lagi khilafah. Nggak perlu pakai Kalau khilafah. itu menjadi fobia buat Gitu. Bapak, jangan sebut lagi. Mungkin Bapak takut, kenapa? Karena selama ini yang jelaskan khilafah, orang-orang yang kurang paham terhadap khilafah. Cukup, jangan sebut khilafah. Kita sebut Uni Islam. Ya secara teori itu kalau orang udah 8 kali melihat, mendengar, itu menjadi percaya. Apalagi ke-13 kali bisa akan percaya begitu. Ini teori mengatakan seperti itu, teori komunikasi. Jadi kalau Hitler mengatakan kebohongan yang terus-menerus bisa menjadi itu satu menjadi kebenaran. kebenaran gitu ya. Untuk itu Presiden memang kerja keras beliau untuk menyampaikan, mengklarifikasi, akhirnya menjadi energi yang tidak perlu. Ya. Sebagai orang yang bertugas di Kepala Staf Kepresidenan, juga mantan Panglima TNI, Anda bisa mencium nggak siapa yang menggerakkan ini? Ya itu kan lagu lama aja sebenarnya kan gitu. Lagu lama biasa itu. Kenal, kita mengenali, modusnya kita kenali permainan-permainan seperti itu. Seperti kemarin ada serangan terhadap ulama dan seterusnya. Kita tahu lah itu modus-modus lama itu. Saya mantan Panglima TNI yang 11 tahun tidur di jalanan, paham lah barang-barang seperti itu. Paham, tahu. Tahu. Kalau Ketua Umum P3 mengatakan itu orang besar di balik itu. Kenapa pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk menangkap orang besar itu? Sebenarnya beginilah, kita juga tidak ingin, karena polisi dikit-dikit begitu bertindak represif, wah ini pemerintah sekarang represif dan seterusnya. Kita menginginkan bahwa negara ini berjalan tanpa gaduh, tetapi persoalan-persoalan berkaitan pidana, no way harus diambil, harus tegas dan seterusnya. Nah, kita tidak ingin juga berspekulasi yang pada akhirnya membawa bangsa ini, masyarakat menjadi bingung. Untuk itu pemerintah dengan jernih ya, karena salah-salah tuduhan-tuduhan demi tuduhan, sampai dan saat ini Presiden masih dicap seolah-olah menekan ulama dan seterusnya. Menurut saya di mana menekannya gitu loh. Menurut saya tidak benar yang berita seperti itu. Saya mendampingi setiap saat Presiden berkumpul dengan para ulama dari berbagai daerah, kunjungan-kunjungan datang ke ulama dan seterusnya. Semuanya memberikan respon yang sangat positif. Jadi di mana letaknya gitu. Ya, wacana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta bukan sekali ini saja. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, wacana ini sudah muncul. Memindahkan ibu kota membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai sudah terlalu padat. Kemacetan yang menjadi pemandangan setiap hari membuat mobilitas masyarakat tak lagi efisien. Jakarta tak cuma menjadi pusat pemerintahan, namun juga barometer perekonomian yang selalu menarik minat orang untuk mengadu nasib ke ibu kota. Oleh sebab itu, tak salah jika muncul wacana untuk memindahkan ibu kota negara. Ide untuk memindahkan pusat pemerintah negara atau ibu kota sudah ada nyaris sejak Republik ini berdiri. Adalah pendiri bangsa sekaligus presiden pertama, Soekarno, yang mencetuskan wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
adalah Palangkaraya yang diincar Bung Karno menjadi ibu kota negara Indonesia. Namun pergolakan perjuangan di era kemerdekaan membuat wacana ini terpinggirkan. Di era Orde Baru, wacana ini juga sempat kembali mengemuka. Wacana yang bergulir adalah memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang tak begitu jauh dari Jakarta. Adalah Jonggol yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan. Lagi-lagi wacana ini tak bisa terrealisasi. Ide pemindahan ibu kota sempat mati suri hingga tahun 2013. Wacana ini kembali mencuat ke permukaan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Memindahkan ibu kota ke wilayah nun jauh di sana bukan perkara membalik telapak tangan. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui dengan biaya yang tidak murah. Kajian itu bertingkat-tingkat. Ada kajian preliminary awal, ada kajian tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya jelas, macam-macam bertingkat-tingkat itu. Proyek pemindahan ibu kota ini juga bukan sebatas kepentingan sesaat. Mantan Kepala Bappenas Adrinov Caniago menilai pemindahan ibu kota adalah proyek jangka panjang demi kepentingan masyarakat serta menjadi bagian besar dari proyek menata Indonesia menjadi lebih baik. Ini harus menjadi agenda besar dan tingkat tinggi bagi negara. Artinya apa? Negara harus menjadikannya sebagai karya besar untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat Indonesia. Bukan untuk kepentingan sempit, bukan untuk kepentingan daerah tertentu, kota tertentu, kelompok tertentu, atau mungkin sektor tertentu, bukan. Kita harus menjadikan momentum untuk membangun kota baru pemerintahan ini sebagai bagian penting dari menata Indonesia. Memindahkan ibu kota negara diperkirakan akan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dengan biaya yang cukup besar. Berbekal kajian-kajian yang komprehensif, pemindahan ibu kota bisa jadi solusi Indonesia di masa mendatang.